Segitiga berdaya dengan kebenaran. Segitiga berdaya dengan keadilan. Thank you. Kita sampai kepada ujung part dari sebuah pemahaman sebuah kebenaran. Hari ini judulnya adalah kebenaran spiritual Saintia Sakra. Seperti apa itu dan bagaimana ujung dari sebuah output kebenaran itu. Mas Ajis akan cerita, akan memaparkan dari perspektif Ajis Resonansi. Mau Mas Ajis? Ya. Oke ya, tadi sudah kita jelaskan terkait dengan kita sudah merunut ya dari sebuah proses pergulatan tentang kebenaran dan juga tentang implementasi dari dari kebenaran itu dalam realitas. Jadi hari ini kita sudah dalam dunia real itu begitu dahsyat dinamika yang berkembang hari ini. Nah, sebagai sebuah sikap di antara berbagai macam ya orang kebenaran itu, kita tentu tidak kemudian merasa paling benar, tidak merasa paling tidak, karena kalau kita sudah membatasi itu, kita sudah mengkotakkan, kita menyerap itu semua. Jadi ini dalam hal ini kita perlu belajar tentang Tai Chi, bagaimana menyerap seluruh realitas itu, kemudian kita bisa membalikkan dan kita mengkonstruk sebuah perspektif yang menjadi preferensi kita. Nah, dalam konstruk ini adalah saya memahami kita perlu di tengah berbagai model kebenaran simulakra seperti hari ini, kita terumbang-ambingkan dengan by design berbagai kekuatan yang anonim hari ini. Nah, sangat penting kita punya satu preferensi yang cukup kokoh untuk bisa menyerap, namun sekaligus kita juga tidak terjebak di dalam ego paling benar, ego paling semuanya. Nah, kami menemukan dari seluruh perkembangan, kalau kita memang terbatas hanya pada hari ini, kita mencerna tentang dinamika hari ini, kita akan hanya melanjutkan atau bahkan mengkompilasi model-model kebenaran hari ini. Begitu pula kalau kita hanya pada dua atau model dari periode perkembangan kebenaran ini, kita juga kurang secara mengambil kesimpulan itu nggak memadai. Nah, kalau kita melihat sebuah perjalanan kehidupan manusia, kita akan menemukan satu penanda dari sebuah periode, penanda dari sebuah pemahaman dan juga periodisasi kebudayaan dari sebuah manusia. Mungkin keilmuan punya periodisasi sendiri sebagaimana dijelaskan oleh sejarah. Tetapi kalau kita membaca dari proses awal manusia, bagaimana jatuh bangunnya masyarakat, kita akan menemukan penanda itu adalah penanda tentang kenabian. Bahwa semua manusia dalam satu periode itu terkelompokkan ke dalam umat kenabian tertentu. Bahwa ini Musa, Isa dan sebagainya, itu dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, dengan model preferensi seperti ini,
pada dasarnya seluruh konstruk kebenaran itu ada satu benang merah yang perlu kita garis bawahi. Ada satu fitrah manusia yang terus kini mengalir, bagaimana hubungan manusia dalam mencari kebenaran ini dengan Tuhan. Manusia meyakini kebenaran adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Manusia mesti yakin dan juga percaya bahwa kebenaran itu yang akan mengantarkan seseorang mencapai kebahagiaan. Itu sudah fitrah manusia. Nah, dari mana keyakinan itu? Apakah dari ilmu keilmuan? Apakah dari yang lain? Itu tergantung sumber kebenaran. Seorang ilmuwan, ya, sejauh dia kemudian menjaga bahwa yang ditemukan itu benar, kemudian dijalani, tapi kan kemudian setelah dia ditemukan secara rasional, dia mesti yakini itu menjadi satu yang akan mengantarkan mereka kepada satu kebahagiaan dalam tanda kutip. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tentang Sokrates tadi. Sokrates menyatakan setiap kebenaran mesti ada keyakinan. Setiap keyakinan ada pemahaman dan seterusnya. Begitu terus dialektis Sokrates ini begitu sangat relevan kalau kita kontekskan ini. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti inilah kami dalam setiap periodisasi sejarah ini ada yang namanya Scientia Sacra. Dengan jaring-jaring kenabian yang ada, ini ada satu bentuk Scientia Sacra yang menurut saya ini menjadi menarik. Scientia Sacra ini tidak kemudian memberikan formula yang kemudian sapu jagat, tidak. Scientia Sacra ini lebih memberikan satu preferensi bahwa kita harus membangun kembali sebuah jaring-jaring kesucian. Jaring-jaring bahwa manusia itu memiliki apa yang dalam istilah perennial namanya vinculum triscarium. Jadi jaring-jaring kesucian. Jadi dalam setiap aktivitas, dalam setiap periode sejarah itu punya matrik tentang bahasanya Mircea Eliade itu adalah profan dan sakral. Di Mircea Eliade ada sakral dan ada dimensi profan. Nah, jaring-jaring itu harus kita temukan kembali, kita rajut kembali. Untuk apa? Untuk bisa menjadi preferensi dalam mengkonstruk tentang kebenaran ini. Kalau tidak, kita diumbang-ambingkan oleh by design simulacra. Nah, itu Scientia Sacra ini memberikan satu preferensi di dalam membangun sebuah jaring-jaring pengetahuan antara yang profan dan sakral selalu terhubung. Ada jaring-jaring kosmis. Nah, kita ini menemukan satu jaring-jaring kosmis itulah. Nah, caranya bagaimana? Nah, dalam hal ini kami terinspirasi dari apa yang Pak Anies sering sampaikan. Bagaimana membangun jalan, bisa memasukkan unsur keadilan sosial di dalam membangun jalan. Bagaimana memasukkan unsur keadilan sosial di dalam pendidikan dan seterusnya. Nah, ini seperti itu di dalam proses bagaimana membangun jaring-jaring kosmis itu. Nah, sama di dalam dunia Scientia Sacra. Bagaimana kami membuat HP teknologi ini yang profan ini punya nilai-nilai sakral, punya nilai-nilai yang bisa mengantarkan seseorang menjadi terhubung dengan dunia sakral. Nah, nilai-nilai itu yang dimasukkan bukan sekedar kemudian dia dimasukkan secara keluar atau ikutan, tidak, tetapi dia menyatu. Seperti halnya memasukkan Pak Anies memasukkan bagaimana membangun unsur keadilan dalam pembangunan jalan misalnya. Ya, libatkan masyarakat di dalam komponen-komponen pembangunan jalan, dalam hal permodalan, dalam hal pengerjaan, dalam hal yang lain, sehingga sense belongingnya dapat. Sama seperti kita membuat sebuah teknologi, bagaimana unsur-unsur sakral menjadi menyatu di sana. Bukan itu sebagai sebuah unsur tambahan. Nah, ini yang perlu digali. Barangkali added value just not a materialism, tapi ada satu spiritualism. Nah,
pada dasarnya teologi Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah bisa memberikan jawaban sebenarnya, kata kunci. Teologi Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Bahwa kita masuk surga atau kita akan meraih kebenaran itu bukan karena amalan-amalan kita, tetapi karena adanya rahmat Allah. Gitu. Jadi kalau tidak ada rahmat Allah, ya kita kelihatan amalan rajin dan sebagainya, belum tentu kita bisa masuk surga. La yadkhula ahadukumul jannah illa ayyataghammadani Allah bi rahmati. Itu hadisnya. Jadi tidak akan masuk surga seseorang itu kecuali adanya rahmat Allah. Wala anta ya Nabi? Nah, sahabat menjawab, termasuk engkau ya Nabi? Iya. Wala ana, termasuk saya. Gitu. Jadi kebenaran yang dirahmati Allah gitu. Ya, jadi ini memberikan satu sinyal bahwa kita perlu memberikan satu sentuhan di dalam setiap seproses ini, di dalam marketing, dalam teknologi dan sebagainya, supaya ini menjadi scientia sacra tadi. Dalam keilmuan bisa menjadi scientia sacra jika memasukkan unsur kerahmatan dalam keilmuan itu. Nah, bagaimana itu bentuknya? Nah, ini mungkin masih perlu eksplorasi lebih jauh ya. Karena ini nggak bisa instan, nggak bisa semudah itu. Tapi bahwa simpul-simpul itu sudah ada, simpul-simpul itu sudah ada. Nah, sehingga kita tidak lagi terumbang-ambingkan. Oke, ini biar berjalan dinamika kebudayaan hari ini akan mencari polanya sendiri terus. Media sosial akan saling bentrok dengan caci maki dan sebagainya, itu nanti akan ada prosesnya, tahapan-tahapan. Tapi bahwa sebagai sebuah preferensi, kita perlu ada satu alternatif untuk sebagai sebuah terobosan di dalam bagaimana menyerap dan sekaligus membalikkan. Jadi ilmu tai chi itu menyerap seluruh kekuatan kosmos yang ada dan kita bisa membalikkan dengan lebih dahsyat. Nah, ini tadi. Jadi kita paham ini semua, tapi bisa jadi sama paradigma tentang scientia sacra ini juga nanti sangat memungkinkan kalau kita di dalam ilmu marketing ekonomi hari ini kita meyakini bahwa jika ilmu marketing dijalankan dengan benar, jika penjualan dijalankan sesuai dengan strategi yang dijalankan, itu akan mendatangkan banyak. Tapi dalam scientia sacra, gaya yang berasal dari teologi Ahlussunnah wal Jamaah, bisa jadi itu kita jangan fokus kepada proses penjualannya, tapi kita fokus yang memberi jalan untuk orang tertarik. Gitu. Jadi kita kelihatan sudah perfect, sudah optimal di dalamnya. Tapi kalau tidak ada rahmat Allah membuka jalan rezeki ini, ya sampai kapanpun ini orang bisa jadi itu semuanya sia-sia. Tapi orang bisa saja hanya melakukan sesuatu yang sedikit, tapi karena pintunya dibuka, datang dengan. Jadi kita itu paradigmanya menggeser dari kemudian bergantung kepada rasionalitas hari ini, kita bergantung kepada bahwa ada kita justru merayu yang membuka pintu rezeki, gitu. Bukan fokus kepada memperoleh rezeki, tapi kepada orang yang membuka rezeki. Nah, ini contoh menurut saya. Ini juga saya terinspirasi dari Al-Hikam ya, dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi beliau dalam Al-Hikam mengatakan ihtimamul
Jadi kekuatan keinginan kita, ihtimamun, pokoknya intinya gini, ihtimamun nas la yakhtar, la yakh la apa la la yakhtariku gitu. La yakhtariku qaswarul qadha. Artinya bahwa coba kitab saya di bawah sini mah. Itu nanti ditekankan ini. Nah, kitab saya coba bawah sini supaya saya agak lupa. Intinya itu bahwa keinginan kuat manusia sekuat apapun, sehebat apapun, itu tidak bisa menjebol tembok ketentuan Allah. Bukan yang ketipis itu loh, yang saya ngaji. Tidak bisa menjebol tembok ketentuan Allah. Gitu. Jadi maka di situ dalam sejarah para aulia kan banyak itu. Banyak misalnya wali itu misalnya dia bisa berjalan di atas laut begitu saja tanpa harus punya ritual ini itu dengan penelitian keilmuan ini itu dia tidak begitu untuk menjadi Spider-Man. Tiba-tiba si Spider-Man ini dia muncul sendiri tanpa harus membuat teknologi seperti lawannya si gitu. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi tidak kita Nike Astria bahkan dalam podcastnya dia cerita, saya tidak berniat menjadi penyanyi, tapi dia jadi penyanyi besar. Nah, hal seperti itu kita memahami dari sisi kebenaran pencitraan, kebenaran yang rasionalitas mata nggak bisa. Maka nah ini jadi tadi saya bilang Asakandari itu pernah bilang sawabikul hamam la tahriku aswarol aqdar. Sawabikul hamam la tahriku aswarol aqdar. Jadi sawabikul hamam itu pokoknya orang membuat satu bentuk keinginan yang begitu hebat, begitu dahsyat itu tidak akan bisa membakar, tidak akan bisa menjebol gitu. Menjebol aswarul qadar, tembok qadar, tembok ketentuan. Ini khas, ini memang khas Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu yang karena dalam dunia realitas yang nggak pernah diungkap oleh keilmuan hari ini itu. Jadi bagaimana Musa bisa membelah laut. Bukan masalah manusia itu terlepas dari itu ya, tetapi bahwa kita menggedor yang membuka pintu. Bukan kemudian kita mencari dari apa yang terhampar. Gitu. Nah, simulakra spiritualitas juga begitu juga. Jadi secara Saintya Sakra itu begitu. Sama seperti di marketing juga gitu. Kewirausahaan juga gitu. Kewirausahaan hari ini seringkali ini kalau dalam Saintya Sakra ya. Kalau saya yang saya pahami ya. Jadi kita membangun jaring kosmis di dalam kewirausahaan itu bukan semata-mata kemudian bergantung ada motivasi, ada kemudian kita macam-macam lah gitu ya. Tetapi kita itu bagaimana upaya ini terhubung secara jaring-jaring kosmis dengan yang membuka itu secara konsisten. Maka disitulah nanti secara sains maupun secara ini akan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang dari kewirausahaan misalnya saya sering kali menekankan di berbagai lapangan itu. Jangan sibuk dengan bagaimana strategi pemasaran. Oke, itu harus dijalankan, tetapi jangan lupa
ada yang membuka rezeki, ada yang membuka. Jadi kalau kamu sibuk hanya dengan mengandalkan kamu seakan-akan hebat, ego manusia, maka jangan salahkan kalau nanti berakhir kecewa. Gitu. Tapi kalau terhubung dengan jaring-jaring kosmis kesucian, gitu. Nah, jadi itulah karena jaring-jaring itu yang menjadi preferensi kami ya di dalam membaca seluruh realitas ini, sehingga kami itu menjadi filter untuk menyerap seluruh fenomena-fenomena yang ada. Jadi kira-kira gitu ya. Oke, thank you Mas Ajis. Jadi teman-teman, rekan-rekan pemerhati, ini sangat menarik karena ini dalam tiga segitiga yang hebat. Kita bahas di awal ini sampai part 5 ini tentang sebuah kebenaran. Mulai dari situ. Lalu kemudian pada episode yang akan datang akan dibicarakan oleh Mas Ajis tentang sebuah tema keadilan. Lalu kemudian akan tema berikut sebagai sebuah segitiga kebenaran, keadilan, dan di sisi ini nanti akan pemberdayaan. Bagaimana tadi ada cerita tentang marketing, cerita tentang bagaimana fenomena ekonomi. Nah ini akan menjadi satu bagian rangkaian pemikiran yang originalitas dari Mas Ajis, dimulai dengan sebuah kebenaran. Lalu kemudian nanti akan cerita tentang sebuah keadilan. Dan berikutnya pemberdayaan. Segitiga yang utuh, yang kokoh, yang akan memberikan sebuah hidup yang akan lebih hidup. Added value. Terima kasih. Tunggu episode berikutnya tentang keadilan dan kemudian tentang pemberdayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ajis. Kita tunggu nanti yang akan datang pembahasan tema keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.